kita lihat misalnya pendidikan di Harvard, baik di SMP-nya, SMA-nya atau di kuliahnya, itu tidak ada penyampaian materi dengan canda tawa, cekikikan, ngobrol nggak jelas itu. Profesor tegas di situ. Saya punya guru lulusan Chicago University, London University. Mereka mengajar tidak ada obrolan-obrolan selain obrolan pembelajaran itu. Melawak itu tidak ada di kelas itu. Kelas itu benar-benar kelas yang berwibawa, berkarisma, Ustaz. Kelas filsafat Islam itu berkarisma sekali. Sampai kita itu tidak berani berpikir fikih di pelajaran filsafat Islam. Sampai saya itu tidak berani berpikir usul fikih di pelajaran filsafat Islam. Karena saya nggak mau nih terlewat satu detik pun obrolan atau omongan atau perbincangan dari profesor tadi. Saking berkarismanya. Iya, penuh makna. Jadi Penuh apa yang makna. disampaikan dengan Sekarang kalau kita merujuk pada media pembelajaran yang dalam artian modern adalah kita mengikuti keinginan murid, yang masuk apa? Obrolan-obrolan itunya. Candaannya, gelak tawanya, kritikan kanan kirinya, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengetahuannya, itu yang masuk. Pengetahuan itu yang pergi. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Dua tadi. Pertama adalah kaidah yang mengatakan idza jatamal halal haram. Yang kedua adalah jelas bahwa meskipun ini bukan wahyu, tapi ini unik, Seth, membahas tentang pembelajaran lampau atau pembelajaran terdahulu ya. Bahwa kita ketahui pendidik kita, guru-guru kita yang telah mendidik kita dahulu tatkala kita di usia muda ya, di usia nakal-nakalnya nih tadi. Bahkan erat sekali pendidikan mereka dengan yang namanya rotan ya. Jadi ketika kita ingin bermalas-malasan, itu langsung rotan melayang, istilahnya seperti itu. Betul. Tapi dari satu sisi, menurut pandangan saya pribadi, bahwa itu juga salah satu bentuk ta'dib. Karena ketika mengajarkan anak bahwasanya malas itu berakibat dengan rasa sakit, atau nakal itu berakibat dengan rasa sakit, itu sebenarnya mendidik secara tidak langsung. Karena memang konsekuensinya ketika kita malas, ketika kita tidak ingin belajar, ujung-ujungnya bodoh. Ketika bodoh, masa depan suram. Sakitnya nanti penyesalan lebih dalam lagi. Nah, justru ironinya sekarang di era kita saat ini itu dengan klaim hak perlindungan anak, dengan klaim apalagi KDRT dan lain sebagainya, itu justru ya guru-guru mengajarkan kepada murid sesuai dengan keinginan murid. Realitanya seperti itu. Hingga akhirnya apa? Ya mungkin yang kita rasakan dulu, meski guru kita mengajar dan kita mungkin ada yang tertidur, tapi ketika kita tertidur, mungkin beliau-beliau yang mengajar mendoakan. Betul. Makanya dalam istilah pembelajaran ya, mungkin ketika sepuh mengajar, banyak yang tidur, nah itu mungkin lebih berkah daripada ketika istilahnya ustadz-ustadz muda mengajar dengan cekakak-cekikik penuh tawa dan lain sebagainya, yang justru keberkahannya justru berkurang atau terkikis. Saya terkadang dalam kelas itu sering memberitahukan kepada mahasiswa atau murid-murid bahwa keberkahan itu justru lebih mudah didapat dari para sepuh. Karena ketika sepuh mengajar, kurang ikhlas apa mereka? Bisa jadi ketika murid tertidur, tidak dibangunkan, justru doa dari guru-guru itu mengalir. Betul. Lain halnya dengan guru-guru muda ya, termasuk saya, terkadang saya menyampaikan kepada murid ya dengan canda dan tawa, ya justru keberkahan juga berkurang. Jadi intinya pendidikan dengan istilahnya rotan tadi, bagaimana pendapat Anda? Oke, baik.
Berarti kita sini masuk ke media pembelajaran. Media ya, pembelajaran. atau wasilah itu. Wasilah. Saya ingin mulai dari satu kutipan yang sangat masyhur. Insya Allah semuanya hafal ini, Iya. bait syair ini yang mengatakan bahwa isbir ala murril jafa min Min muallimi muallimin. fa inna rusubal ilmi fi nufrati. Fi nafarat. Itu satu. Yang kedua ada lagi di Ta'lim kalau tidak salah, itu satu quotes juga yang mengatakan bahwa innat tabiba wal muallima kilahuma lam yunsahani idhuma lam yuklam. Jadi dari dua hal ini saya akan mengulas Iya. media pembelajaran, Ustaz. Pertama adalah kita ambil dari satu syair tadi yang mengatakan bahwa isbir ala murril jafa. Bersabarlah terhadap kekerasan seorang guru. Ingat Ustaz, di situ sudah kalimat jafa min muallim. Maka seyogianya guru itu tidak boleh playa-playa. Harus tegas. Harus tegas. Dalam pendidikan itu Dalam perlu. pendidikan harus ditakuti, harus disegani. Karena kalau guru playa-playa, transfer of knowledge itu tidak akan berhasil. Tidak ada sosok yang dia takuti, tidak ada sosok yang dia segani, sehingga dia itu apa? Tidak fokus dalam menyimak omongan dari guru tadi. Misal kita begini, ada satu guru, dia kalau ngajar dengan canda tawa, ya kan, misal ya, dengan melawak gitu kan dan lain-lain, akhirnya kan transformasi ilmu itu bermasalah. Karena apa? Idza ijtamal halal wal haram qulibal haram. Kalau kita artikan begini, ketika berkumpul yang baik dan yang buruk, maka yang menang apa? Yang buruk. Bisa jadi dalam pengajaran 1 jam itu yang masuk adalah candaannya, ilmunya yang menghilang. Iya kan? Karena kita sering mendengar dari alalatanul ilma, Syafi'i mengatakan pada Waqi, fainal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi mana mungkin ketika dalam proses pembelajaran atau media pembelajaran itu menggunakan satu pendekatan yang bertentangan dengan cahaya bisa membentuk siswa itu menjadi pintar. Itu sangat jauh sekali, Ustaz. Tidak mungkin sekali itu. Kalau kita merujuk pada sistem pendidikan yang modern, kita lihat misalkan pendidikan di Harvard, baik di SMP-nya, SMA-nya atau di kuliahnya, itu tidak ada penyampaian materi dengan canda tawa, cekikikan, ngobrol nggak jelas itu. Profesor tegas di situ. Saya punya guru lulusan Chicago University, London University. Mereka mengajar tidak ada obrolan-obrolan selain obrolan pembelajaran itu. Melawak itu tidak ada di kelas itu. Kelas itu benar-benar kelas yang berwibawa, berkarisma, Ustaz. Kelas filsafat Islam itu berkarisma sekali. Sampai kita itu tidak berani berpikir fikih di pelajaran filsafat Islam. Sampai saya itu tidak berani berpikir usul fikih di pelajaran filsafat Islam. Karena saya nggak mau nih terlewat 1 detik pun obrolan atau omongan atau perbincangan dari profesor tadi. Saking berkarismanya. Iya, penuh makna. Jadi Penuh apa yang makna. disampaikan dengan Sekarang kalau kita merujuk pada media pembelajaran yang dalam artian modern adalah kita mengikuti keinginan murid, yang masuk apa? Obrolan-obrolan itunya. Candaannya, gelak tawanya, kritikan kanan kirinya, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengetahuannya, itu yang masuk. Pengetahuan itu yang pergi. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? 2 tadi. Pertama adalah kaidah yang mengatakan idza jtamal halal wal haram. Yang kedua adalah jelas bahwa meskipun ini bukan wahyu, tapi itu adalah suatu sifatnya sudah communication of truth, sudah menjadi kebenaran yang disepakati. Itu apa? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu menjadi suatu bukti bahwa ketika pembelajaran atau media pembelajaran itu tidak mendukung pembelajarannya, itu pasti tidak akan membentuk satu murid yang menguasai pembelajaran, Ustaz. Ini satu. Yang kedua dari hadis tadi, bukan dari hadis, dari quotes tadi yang mengatakan innal tabi wal muallima kilau. Guru dan dokter ketika omongannya tidak diperhatikan, tidak diindahkan, tidak digubris, tidak bakal memberikan kebaikan apapun bagi seorang murid. Jadi saya justru lebih setuju ketika pembelajaran itu dengan kembali ke masa dulu, bahwa guru itu sosok yang penuh karisma, penuh wibawa, penuh otoritatif, penuh otoritas, sosok yang benar-benar bukan otoriter tapi otoritarian. Jadi bukan otoriter yang diktator, bukan, tapi yang memiliki otoritatif, memiliki hak untuk mengajarkan ini dan memiliki hak untuk melarang ini. Karena biasanya pendidikan dengan model guru-guru seperti itu adalah dimiliki oleh sekolah-sekolah unggulan, Ustaz.
Ini apakah sudah menjadi penelitian atau belum saya tidak tahu. Tapi yang sering saya temukan adalah begini. Sekolah itu semakin mahal, semakin tertib. Muridnya semakin menghormati guru, gurunya semakin enak untuk mengajar. Ya kan? Sekolah atau pendidikan semakin murah, itu semakin kehilangan sosok guru yang otoritatif. Kehilangan sosok guru yang berkarisma. Kehilangan sosok guru yang al-ustad al-mursyid.